Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Isabella. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas PLP 1, yaitu mewawancarai kepala sekolah, guru bahasa Inggris, dan murid lulusan tahun 2020 secara online. Di sini saya mengunjungi Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta Utara sebagai bahan observasi saya. Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta Utara berlokasi di Jalan Tambun Rengas nomor 48 RT 1 RW 7 Lorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini adalah beberapa potret dari MAN 21 Jakarta Utara. Ada halaman depan, lorong ruang kelas, masjid, ruang kelas, dan juga kantin. Demikianlah informasi mengenai Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi wawancara. Berikut adalah informasi mengenai kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik MAN 21 Jakarta berdasarkan jawaban dari Bapak Miko Handoko selaku Wakil Bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Peserta didik MAN 21 ya. Dari kondisi pertama gender itu lebih banyak wanita ketimbang prianya. Yang kedua dari asal sekolah lebih banyak dari MTS ketimbang dari siswa SMP. Yang ketiganya dari segi sosial ekonomi ya, bahwa lebih banyak dari siswa yang menengah ke bawah. Kurang lebih 70% menengah ke bawah. Yang keempat adalah yang berkaitan dengan sukuisme. Sukuisme itu di sini rata-rata lebih banyak dari suku Betawi ya, asli Jakarta banyak. Dan kalau dari asal Jakarta dan luar Jakarta, hampir 60% itu dari Jakarta, 40% siswa kita dari luar Jakarta, 60% dari dalam Jakarta. Selanjutnya kalau untuk kaitannya dengan budaya ya. Kalau budaya ya, budayanya kita ini di sini lebih bersifat lebih agamis ya. Ketimbang mungkin dari sekolah yang di luar Madrasah Aliyah. Dan selanjutnya yaitu informasi mengenai struktur keorganisasian dan tata kerja di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Ya, kepala madrasah kita tertinggi itu kepala madrasah. Kepala madrasah dijabat oleh Bapak Samsurial MPD. Lalu ada kepala tata usaha. Kepala tata usaha itu dipegang oleh Bapak Sofyan Dali SPD. Selanjutnya untuk berjalannya dengan lancar kegiatan sekolah atau madrasah, kepala sekolah dibantu adalah 4 orang wakil, yaitu wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang humas, dan wakil bidang sarpras. Wakil bidang kurikulum itu dipegang oleh saya, Miko Handoko. Kalau kesiswaan oleh Bapak Lukman, SAG MSI. Kalau sarpras adalah Bapak Dr. Andas Ahmad, dan humas adalah Bapak Dasuki SPD MM. Seperti itu. Nah, kalau kurikulum itu fungsinya dia mengatur ya. Job desk-nya kami ada masing-masing. Job desk-nya adalah kalau kurikulum itu mengatur kegiatan tentang KBM ya, secara umum. Kalau kesiswaan itu dia mengatur tentang pembinaan kesiswaan, yang terdiri dari pembinaan kepemimpinan, pembinaan keagamaan, pembiasaan, dan juga ekstrakurikuler. Itu di bawah kesiswaan. Sementara untuk kegiatan sarpras yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menunjang KBM. Sementara kalau humas itu adalah yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, baik secara internal, yaitu baik dari guru ke guru, atau dari sekolah ke guru, atau dari sekolah komite dan sebagainya, atau eksternal, yaitu hubungan antara madrasah dengan dunia usaha atau dunia industri, ataupun dengan dunia atau lembaga yang di luar MAN 21 Jakarta. Seperti itu, Pak. Dan selanjutnya yaitu informasi mengenai peraturan dan tata tertib yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Nanti saya pikir semua sekolah itu pasti berbeda ya. Ada yang sistem poin gitu ya. Kalau kami tidak pakai sistem poin, nah gitu ya. Kalau kami pokoknya setiap melanggar ada konsekuensinya. Setiap tatib itu pasti ada konsekuensinya. Jadi ya dari keterlambatan, dari pakaian, dari kedisiplinan dan sebagainya itu pasti ada
tata tertibnya dan ada konsekuensinya. Cuma kalau kami kan yang membedakan tiap sekolah itu kan dia pakai poin atau tidak pakai poin. Kalau kami tidak pakai poin, misalnya kalau di SMA kan mungkin pakai poin ya, kalau kami nggak pakai poin. Seperti itu, karena berdasarkan pertimbangan kami, kalau pakai poin itu kan ngumpulin dosa dulu gitu ya, baru ntar kalau udah berapa poin dipanggil orang tuanya, kan begitu ya. Kalau di kami nggak. Setiap kalau memang dia memang berhak untuk baru melakukan kesalahan itu dia ambil, dia harus pakai pemanggil orang tua, kami panggil orang tuanya. Seperti itu. Jadi kami sih melihat lebih baik tidak memakai poin ketimbang memakai poin seperti itu. Yang selanjutnya yaitu informasi mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Bendera di kita itu ada 2 ya, upacara bendera setiap hari Senin, setiap 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, maaf, 2 minggu sekali, maaf, 2 minggu sekali, dan ada upacara peringatan hari besar, ya, seperti itu. Kalau siswa terlambat dalam kegiatan upacara bagaimana? Kami pisahkan barisannya di tempat yang, kalau misalnya dia masih sebelum memulai acara, kita masih masukkan ke dalam barisan. Tapi ketika acara upacara itu telah berlangsung, maka disisihkan, dibuat barisannya tersendiri. Setelah upacara selesai, akan diberikan sanksi. Ya, sanksinya apa? Sanksinya seperti tadi, dia menyapu, mengepel masjid, ataupun mengepel lantai, terus menyapu halaman, terus juga menguntit sampah dan sebagainya. Kalau terlambat seperti itu hukumannya. Kecuali tadi ya, kalau misalnya sudah 3 kali kehadiran, maka dipanggil orang tuanya sebulan. Dan yang selanjutnya yaitu kegiatan rutin yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta seperti kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Kita ada kurang lebih 15 ekskul ya. Yang pertama Paskibra, kedua Rofis, ketiga Pramuka, keempat PMR, kelima futsal, keenam olahraga prestasi, ketujuh Arabic Club, kedelapan English Club, 9 pencaksilat. Kebetulan kan pembinaan lewat jadi saya ingat tuh, tapak suci ya. Pencaksilat, terus jurnalistik kita yang terbaru ya, sudah 2 tahun jurnalistik. Muter Club, apalagi basket masuk olahraga prestasi sekarang Oh, dia masuk ke prestasi ya Pak? PMR udah ya, Saman, Kir, MTQ, Hadroh. Ya pokoknya ada 15 ya, kita ada 15 ya, pokoknya kurang lebih 15 ya Pak. Dan yang terakhir yaitu informasi mengenai kegiatan-kegiatan positif dan praktik-praktik pembiasaan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Biasanya kalau untuk offline itu kegiatan positifnya adalah saya lebih suka sharing sama anak-anak, lebih suka motivasi sama anak-anak, karena biasanya kalau offline itu kan biasanya kalau tahun lalu saya ngajak kelas 12. Nah, kalau tahun sekarang kan saya megang kelas 11 juga. Tapi biasanya kalau di kelas 12 itu karena saya megang kelas 12, jadi sebenarnya mereka lebih butuh banyak motivasi ya, biar mereka mau gitu. Ayo dong hadapin masa depan, ayo dong kuliah gitu. Karena banyak yang memang merasa udah give up lah, udah capek, udah nggak mau kuliah gitu. Tapi disitulah kita harus berbagi sharing. Nah, saya lebih suka sharing sama mereka, sama-sama motivasi. Kita harus apa sebenarnya dan kita harus bagaimana. Itu hal yang positif yang sering saya lakukan seperti itu. Kalau yang masih ke bawah gitu, walaupun saya udah lulus, itu sholat tahajudnya jadi benar-benar rutin. Duhanya saya nggak pernah ninggal. Terus ini sepele sih, tapi saya nggak pernah ninggalin sarapan karena emang ada budayanya di sana. Kan kelihatan sepele tuh sarapan, tapi sebenarnya tuh penting. Kalau ninggalin sarapan kan bisa bisa dapat diabetes segala macam. Jadi gitu. Budaya-budayanya sih masih kayak gitu. Terus kalau orang tua nggak lebih sopan sih, maksudnya lebih tahu tata bahasa yang harus digunakan sama orang yang lebih tua gitu. Demikianlah hasil wawancara bersama pihak Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Isya Bella mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.